berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semua kira dalam keadaan sehat, bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga saat ini. Bahkan mungkin ada yang sedang bercanda dengan anak-anak. Tapi mari kita beri waktu beberapa saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk membangun misbah bersama di keluarga kita. Saudara-saudara, semua aktivitas yang kita lalui tidak semuanya berjalan dengan lancar. Kadang-kadang ada beberapa hal yang membuat beban dalam pikiran kita. Kita pulang ke rumah tetapi masih membawa beban itu, dan kita jadi tidak bisa istirahat dengan nyenyak malam hari ini. Oleh sebab itu, hal terbaik adalah kalau kita membawa semua permasalahan kita kepada Dia. Percayalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan hati, memberi kita ketenangan, kelegaan walaupun masalah belum selesai. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini sesuatu yang menyenangkan sekali sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh membawa semua beban masalah kami. Engkau tidak mengabaikan, Engkau tidak meninggalkan. Engkau peduli, bahkan akan memberi kami kelegaan saat kami menjadi letih lesu karena masalah-masalah, beban kehidupan yang terlalu berat untuk kami tanggung. Tuhan ingin kami semua tetap bisa bersuka cita, alami kebebasan. Tuhan mengundang kami untuk menikmati hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu dengan membawa semua pergumulan-pergumulan hidup kami, hal-hal yang membebani pikiran dan hati kami. Kami sangat percaya Tuhan yang Maha Pemurah itu berbelas kasihan untuk menolong kami, supaya kami menjadi kembali bersuka cita. Hati kami menjadi lega karena kami tahu bahwa Engkau akan menolong, Engkau memberi kami ketenangan di hati. Kami juga membawa korban syukur kami kepadamu Bapa. Engkau layak menerima hal yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Engkau layak kami agungkan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percayalah, semua baik yang Dia buat. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Jalan indah
Ada pertanyaan yang akan dibacakan oleh Bu Rina. Silahkan Bu, ya, sebelum kita bahas di sharing firman Tuhan hari ini. Baik Pak, ini ada pertanyaan. Beberapa tahun ini saya berdoa agar saya mendapatkan promosi jabatan di BUMN di mana saya bekerja. Tetapi kenapa ya Pak, sampai saat ini Tuhan tidak mengabulkannya? Ya, kalau ditanya mengapa Tuhan tidak mengabulkannya, saya nggak tahu. Karena kedaulatan Tuhan dan itu misteri Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang doa ya, semua doa itu direspon Tuhan loh. Cuma tidak semua doa kita, terutama yang wujudnya permohonan, Tuhan setuju. Tuhan mau mengabulkannya, tidak. Karena dia punya kedaulatan, dia punya otoritas, dan dia punya hak untuk menjawab doa kita dengan kalimat ya saya mau kabulkan, tapi bisa juga dia juga punya hak untuk berkata tidak, aku tidak mau kabulkan. Ada pasti banyak alasan, dan ada alasan yang kita bisa pahami, ada yang tetap jadi misteri karena dia adalah Tuhan. Dia berdaulat untuk memutuskan apa yang akan dilakukannya dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita percaya, kalau ternyata Tuhan tidak menjawab doa kita, pasti ada hal baik yang Tuhan sebenarnya ingin kerjakan dalam hidup kita. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari kisahnya Musa. Kita tahu Musa itu orang yang sangat disayang oleh Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ternyata tidak juga apa yang dimohonkan Musa itu dikabulkan Tuhan. Kita akan buka Ulangan. Ulangan pasal yang ketiga. Kalau kita baca ayat 23 sampai 29 jelas sekali bahwa ternyata permohonan Musa itu tidak dikabulkan Tuhan. Tapi kita perhatikan dulu ayat 23 sampai 25 ya. Kita baca. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Saudara-saudara, permohonan yang wajar dari seorang yang bernama Musa, karena Musa itu dipanggil dan dipilih Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan. Kalau Musa mohon kepada Tuhan, izinkan aku masuk tanah Kanaan itu, kan permintaan yang wajar. Dia berkata, kiranya aku beroleh kasih karuniamu, beroleh anugerahmu. Itu sebuah permohonan yang wajar. Permohonan yang sebenarnya pada tempatnya lah, karena dia memimpin kan sampai selesai. Nanti kita lihat ternyata Tuhan nggak kabulkan tuh. Di sini kita bisa belajar sebenarnya permohonan Musa itu permohonan yang baik. Permohonan yang baik. Kita kadang-kadang mengajukan permohonan kepada Tuhan bukan sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan tuh. Kita mengajukan permohonan karena kita ingin seperti orang lain. Kalau orang lain bisa punya ini, aku ingin juga punya dong. Kalau orang lain sudah menikah, aku juga ingin menikah dong. Kalau orang lain punya rumah, aku juga boleh punya rumah dong. Jadi tujuannya hanya ingin nggak mau kalah dengan orang lain. Hanya pengen atau apalagi iri. Atau sesuatu yang sifatnya fokus hanya kesenangan-kesenangan pribadi. Karena saya suka traveling, Tuhan berkati saya supaya saya bisa traveling terus misalnya. Travelingnya kan nggak salah. Tetapi kadang-kadang fokusnya di situ. Atau hobi-hobi yang lain kita lakukan karena kita pingin menyalurkan apa yang kita sukai. Saya punya hobi waktu remaja itu salah satunya, saya suka seni. Salah satunya melukis. Tetapi saya tahu bahwa ketika saya asik melukis,
saya kehilangan banyak waktu berkualitas saya dengan Tuhan maupun dengan keluarga saya. Saya tidak mungkin bisa padamkan keinginan saya untuk berkreasi, tetapi saya atur waktu. Saya akan kembangkan hobi yang lain yang saya masih bisa punya waktu berkualitas. Karena itu kan sekedar hobi, bukan jadi profesi. Kalau profesi kan totalitas, ya. Saudara-saudara, berdoa untuk hal rohani, untuk hal-hal yang punya dampak bagi penggenapan rencana Tuhan, itu lebih prioritas daripada hal-hal yang sifatnya sementara. Sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, itu doa yang harusnya menjadi prioritas. Ketika saya diundang untuk mendoakan orang yang sakit, saya tidak akan langsung berdoa untuk kesembuhannya. Bagi saya yang paling penting bagi orang sakit itu apa? Dia mengalami kehadiran Tuhan saat dia takut, saat dia cemas. Dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Dan yang kedua, dia bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan dia menjadi sakit. Itu lebih penting daripada kesembuhannya. Sebab kalau misalnya saya mengunjungi orang sakit, saya berdoa untuk kesembuhannya, Tuhan bisa langsung menjamah dan menyembuhkannya. Tetapi kalau dia setelah sembuh, justru akhirnya dia jauh dari Tuhan, maka kesembuhannya tidak efektif, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan lebih penting daripada kesembuhannya. Tiga-tiganya pasti lebih membahagiakan. Berjumpa dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan sembuh. Nah, itu yang disukai semua orang. Tetapi kalau memang harus memilih, ada yang tidak, yang terakhir Tuhan akan tunda atau bahkan Tuhan tidak akan lakukan. Asal engkau mengenal aku, mengerti kehendakku. Ada orang justru sakit membuat banyak orang bertobat. Begitu dia sakit, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan. Oh, ternyata selama ini aku nggak peduli dengan keselamatan anak cucuku. Setiap anak cucunya menengok dia langsung kasih nasihat, dia langsung beritakan Injil, dia doakan. Justru ketika dia sakit, dia lebih banyak memberi nasihat kebenaran Tuhan dan mendoakan anak cucu dibandingkan ketika dia sehat. Ketika ada waktunya tiba, waktu Tuhan tiba, dia sembuh. Tapi harus lewatin waktu yang cukup panjang. Karena bagi Tuhan, mengalami kehadirannya, mengenal dia, mengerti kehendaknya, itu lebih penting daripada kesembuhannya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan ayat selanjutnya, 26 dan 27. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Coba, Musa itu orang yang begitu dekat. Tuhan memberi anugerah yang begitu besar. Musa bisa bicara dengan Tuhan, muka dengan muka tuh. Ngobrol seperti seorang sahabat. Musa berkata, boleh dong Tuhan, saya masuk ya ke tanah Kanaan. Kamu gak usah bicarakan lagi, cukuplah. Tuhan langsung menolaknya. Padahal Musa sudah berikan hidupnya untuk Tuhan. Sebagian orang bisa marah dengan Tuhan dengan hal ini. Tetapi Musa, orang yang lembut hati, mengerti. Penolakan Tuhan itu bukan karena Tuhan membenci dia. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tuhan lebih sayang orang lain daripada dia. Tidak, bukan berarti Tuhan mengabaikan. Tidak. Musa meresponinya dengan cara yang baik. Saudara-saudara, Musa yang begitu dekat dengan Tuhan saja, permohonan doanya yang jelas-jelas sangat baik ditolak Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita lebih baik dari Musa di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan menolaknya, nggak pantas kita ngambek sama Tuhan. Ada banyak orang kalau nggak dijawab doanya kan ngambek. Ngambek dengan Tuhan, tidak mau lagi berdoa.
tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani karena lagi ngambek sama Tuhan gitu, karena permohonan doanya dia pikir ditolak Tuhan nih. Padahal belum tentu Tuhan menolak sepenuhnya ya. Tetapi kadang-kadang menafsirkan sendiri, Tuhan nggak sayang sama aku. Jadi marah dengan Tuhan. Ya. Saya dihubungin seorang ibu muda, Pak Heru bisa ada waktu untuk mengunjungi mama saya saat ini lagi kritis. Kenapa Bu? Iya, sudah sakit kanker sekian lama, kelihatannya secara medis ini nggak berapa lama lagi akan meninggal. Tetapi dia penuh dengan kemarahan, Pak. Kemarahannya karena apa? Dari muda dia melayani Tuhan, dia rajin melayani Tuhan. Dia pendoa yang sangat tulus, yang sangat bergairah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi ternyata dia sakit, kena sakit kanker. Dia masih yakin betul Tuhan bisa lakukan mujizat. Sebagaimana dia pernah lihat betul ketika dia mendoakan orang-orang yang sakit, banyak yang sembuh. Ibu ini seorang pendoa syafaat yang sangat berdedikasi. Tetapi kenapa Tuhan sepertinya nggak peduli? Saya sakit, diobati, tambah nggak sembuh, tambah parah, tambah marah. Dia menjadi marah dengan Tuhan. Tuhan nggak adil terhadap saya. Saudara, ada banyak orang akhirnya gejolak hatinya karena berpikir bahwa Tuhan itu harus mengikuti apapun maunya. Terutama ketika lagi susah hati. Harus ikut dong. Kita lupa bahwa yang jadi Tuhan siapa? Kita atau dia? Kan dia, bukan kita. Tuhan itu berdaulat, berkuasa. Dia akan memutuskan atau melakukan apapun sesuai dengan kedaulatannya. Bukan karena kita bujuk-bujuk atau bukan supaya sekedar membujuk hati kita supaya kita senang dengan dia. Tidak. Musa, orang yang begitu dekat dan mengasihi Tuhan, permohonannya jadi ditolak. Bahkan Tuhan berkata, nggak usah ngomong lagi lah soal itu. Berarti Tuhan udah tutup aja, kamu nggak usah bicarakan ini lagi. Musa meresponinya dengan baik. Makanya Musa kemudian cerita lebih baik. Ini kan semua perkataan Musa ini. Dia lagi bersaksi tentang hidupnya. Apa yang dikatakan Musa selanjutnya ketika Tuhan berkata, cukup, jangan bicarakan lagi ya perkara keinginanmu untuk masuk tanah perjanjian itu ya. Ini yang dikatakan Musa selanjutnya, ayat 27 sampai 29 ya kita baca. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi Tuhan tegaskan, kamu nggak sana, kamu hanya bisa lihat dari jauh saja. Itu sebenarnya kan sudah jawaban Tuhan kan ya sebenarnya kan. Tetapi tidak seperti yang diinginkan Musa. Musa pengen nyebrang dan ada di tempat itu. Tetapi Tuhan enggak. Kamu boleh lihat tetapi enggak sampai sana. Itu sebenarnya Tuhan sudah merespon permohonan Musa. Ayat 28, ternyata Tuhan memberi tugas lain kepada Musa. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan? Selain karena kesalahannya, dia pernah melakukan sesuatu hanya berdasarkan emosinya. Dalam kekesalannya, dia pukul batu untuk keluarkan air. Padahal Tuhan hanya ingin dia berkata saja, cukup dengan ucapan keluar air itu. Tetapi karena dia jengkel dengan umat Israel, dia pukul batu itu. Ada sebuah kesalahan sebagai pemimpin, dia melakukan bukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi ternyata juga ada maksud lain. Musa, kamu tugasmu sekarang menyiapkan Yosua untuk membawa umat Israel menyeberang sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Siapkan dia. Dia sudah diuji lewat waktu, lewat banyak peperangan, lewat banyak peristiwa. Yosua orang yang setia. Yosua orang yang bisa dipercaya. Dia yang akan menggantikan engkau.
Dari sini kita bisa tahu ada kalanya permintaan doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita memberi perhatian ke yang lain, di mana selama ini kita tidak beri perhatian dengan baik. Karena kita di PHK, akhirnya kita harus lebih banyak di rumah. Kita baru sadar kita sudah banyak waktu yang kita buang di luar rumah. Kita tidak terlalu dekat dengan anak kita yang masih kecil. Kita tidak bisa lihat dan mendampingi dia masa-masa pertumbuhannya. Tetapi karena di PHK, walaupun akhirnya bergumul dengan pekerjaan sambil menunggu pekerjaan yang baru, akhirnya kita bisa mendampingi anak kecil kita bertumbuh. Kita bisa dekat, punya waktu berkualitas dengan pasangan hidup kita. Ada hal-hal tertentu Tuhan ingin kita kerjakan lewat setiap penolakan yang kita alami, lewat hal-hal yang Tuhan tidak kabulkan dalam hidup kita. Musa dapat tugas, kamu kaderisasi, siapkan Yosua untuk menggantikanmu. Untuk kita, Tuhan mungkin punya tugas yang lain, tetapi yang jelas pasti ada sesuatu Tuhan ingin kita kerjakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau saat ini saudara punya pergumulan, punya permintaan kepada Tuhan, jangan terlalu ngotot banget memaksakan diri, kemudian merespon dengan cara yang buruk terhadap waktu yang kita anggap Tuhan tidak peduli. Atau Tuhan menolak kita, tidak mengabulkan doa kita. Jangan-jangan Tuhan memang ingin, kamu jangan fokus itu. Aku ingin kamu fokus di sini. Disinilah tugas utamamu. Kamu akan menjadi besar. Kamu akan mendapatkan berkat-berkat. Oleh sebab itu, berhenti menjadi anak yang egois dan manja. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, nggak perlu ngambek, nggak perlu menjadi marah. Tetapi mari kita evaluasi. Mungkin Tuhan ingin saya lakukan pekerjaan apa. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Lakukan itu. Di situ kita akan temukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Kristus setiap kami sudah diposisikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari rencana Tuhan yang begitu mulia. Hidup kami bukan milik kami sendiri, hidup kami bukan untuk kesenangan kami sendiri. Hidup kami untuk Kristus, hidup kami untuk bekerja menghasilkan buah yang mempermuliakan Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, beri kami kepekaan, beri kami kelembutan, beri kami hikmat untuk bisa mengerti saat doa-doa kami tidak dijawab oleh-Mu. Ketika kami merasa Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak menolong kami, Tuhan tidak lakukan sesuatu untuk menyelamatkan kami, untuk membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Biarlah kami belajar dari Musa. Tidak semua hal yang kami minta kepada Tuhan itu sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Permohonan Musa yang begitu mulia itu pun ternyata Tuhan tidak kabulkan, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Musa, karena Musa punya tugas lain yang dari Tuhan yang harus jadi prioritasnya. Beri kami kesanggupan untuk bisa mengerti hal ini Bapa. Beri kami Tuhan untuk bisa mengerti jalan-jalan-Mu lebih dari hal-hal yang kami anggap tidak sesuai dengan harapan kami. Kami bisa memahami dengan cara yang benar penolakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga begitu risau dengan masa depannya, risau dengan pekerjaannya, risau dengan kesehatannya, risau dengan masalah rumah tangganya. Dan mereka sudah berdoa sekian lama sepertinya Tuhan tidak mengabulkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuka wawasan baru secara rohani dalam hidup mereka, membuat mereka alami kebebasan, mereka kembali bersukacita, mereka kembali berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, membawa mereka pada kebenaran demi kebenaran, pada kemuliaan demi kemuliaan, sehingga keadaan apapun itu tidak pernah memadamkan hati kami, tetap
mengasihi Tuhan, hati kami untuk terus setia dan taat kepada Tuhan. Sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Namamu dipuji, dimuliakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan pasti merespon, menanggapi doa kita, tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan mengikuti mau kita. Kitalah yang harus mengikuti maunya Tuhan. Kalau saudara sedang dalam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silakan saudara untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah putus harap, putus harapan, karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.